Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma ya muallima Ibrahim alimna wa ya mufahima Sulaiman fahimna. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Naam, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum jami'an adik-adik santri kelas 10 Tulab wa Thalibat KMI yang Ustadz muliakan dan yang Ustadz banggakan. Di kesempatan kali ini dengan izin Allah dan rahmatnya kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan pembahasan materi kita khususnya di mata pelajaran Al-Fiqh. Pertemuan sebelumnya kita sudah membaca matan dan membahas bab terkait dengan sholatil idain, sholat dua hari raya, yaitu sholat hari raya Idul Fitri dan sholat hari raya Idul Adha. Insya Allah materi kita kali ini terkait dengan bab baru, bab jadid yang tidak berhubungan dengan kitab sholat, tapi masih ada beberapa ibadah seperti sholat di dalamnya, yaitu bab kitab Al-Janaiz, ya, kitab Al-Janaiz. Walaupun nanti ada misalnya sholat jenazah, tetapi dia terpisah dengan bab-bab di sebelumnya yang pernah kita baca dan pernah kita bahas secara umum. Di kitab di halaman 49 nanti silahkan kalian buka kitabnya sambil menyimak apa yang Ustadz sampaikan. Taib, karena ini materinya sangat panjang, berarti kita nanti setelah membaca matan kita ambil poin-poin pentingnya dalam menerjemahkan, ya. Ini terkait dengan jenazah, maka dinamakan dengan Kitabu Al-Janaizi. Baik, nabda, kita mulai. Kitabul Janaizi, kitab jenazah, terkait dengan apa? Orang yang meninggal, entah itu hak dan kewajiban. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqinu mautakum la ilaha illallah, rawahu Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqinu, talkinlah, tuntunlah, ajarkanlah, mautakum, orang yang hendak meninggal, orang yang dalam kondisi sakaratul maut, la ilaha illallah, di antara kalian untuk mengucapkan, untuk menyebut kalimat tauhid, la ilaha illallah, rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Wa qala iqra'u ala mautakum Yasin, rawahu An-Nasa'i wa Abu Dawud. Saya ulang, waqala, dan beliau Nabi Muhammad SAW bersabda, iqra'u ala mautakum Yasin, bacakanlah surat Yasin kepada orang yang mau meninggal di antara kalian, rawahu An-Nasa'i wa Abu Dawud, hadis riwayat Imam An-Nasa'i dan Imam Abu Dawud. Di sini ketika mentalkinkan, ya, ingat beda posisinya dengan menganggap apa? Kita membaca surat Yasin dalam bentuk harian, misalnya hari ke 100, hari ke 200 sampai hari ke 1000. Beda. Ini ketika sang mayit dalam kondisi sakaratul maut, hendak apa? Akan meninggal. Kita tuntunkan yang pertama dengan menuntun mengucapkan kalimat la ilaha illallah, yang kedua dengan membacakan kepadanya surat Yasin. Wa tajhizul mayyiti bi ghuslihi wa takfinihi was salati alaihi wa hamlihi wa dafnihi fardhu kifayah. Ini terkait dengan kewajiban seorang muslim terhadap seorang muslim yang lainnya ketika dalam kondisi yang dia telah meninggal. Kewajibannya apa? Wa tajhizul mayyiti, mempersiapkan jenazah dengan cara bi ghuslihi, memandikannya, wa takfinihi, mengkafaninya, wa sholati alaihi, mensolatkannya, wa hamlihi, membawanya ke tempat pemakaman, ke tempat kuburan, wa dafnihi, dan mengkuburkannya, fardhu kifayah, hukumnya adalah fardhu kifayah. Kata-kata fardhu kifayah silakan nanti digaris bawahi. Fardhu kifayah, hukumnya fardhu kifayah. Mirip dengan wajib, karena wajib nama lainnya adalah fardhu. Fardhu bisa fardhu ain dan bisa fardhu kifayah. Nanti silahkan kalian cari di kitab yang lain, referensi yang lain, apa itu perbedaan antara wajib,
fardu kifayah dan fardu ain ya. Karena kita waktunya sangat terbatas. Biar kalian bisa tidak merasa bosan atau bisa mengambil manfaat dari sumber-sumber pelajaran yang lain. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam asri'u bil jinazati fa in taku sholihatan fa khairun tuqaddimunaha ilaihi wa in kanat ghairu dzalik fa syarrun tad'unahu an riqabikum. Maknanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, asri'u bil jinazah, percepatlah dalam membawa jenazah. Fa in taku sholihatan fa khairun tuqaddimunaha ilaihi. Kalau memang jenazah itu orang yang soleh, maka dengan mempercepatnya berarti kalian telah mengantarkannya kepada kebaikan. Wa in kanat ghairu dzalik fasyarrun tad'unahu an riqabikum. Dan kalau jenazah tersebut tidak soleh, tidak demikian, seperti itu, maka dengan mempercepatnya berarti kalian telah meletakkan kejelekan berada di pundak-pundak kalian. Nah, ini termasuk petunjuk dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kaumnya terkait untuk menyegerakan jenazah apabila sudah dimandikan, kemudian dikafani, disolatkan, setelah itu segera dibawa ke tempat pemakaman untuk dikuburkan. Wa qala nafsul mu'mini mu'allaqatun bidainihi bukan bidinihi tapi bidainihi hatta yuqdu anhu, rawahu Ahmad wa Tirmidzi. Beliau juga bersabda, nafsul mu'mini, jiwa ruhnya seorang mukmin, mu'allaqatun, tergantung, bidainihi, dengan hutangnya, hatta yuqda anhu, sampai hutang tersebut dilunasi. Hadis riwayat Ahmad dan At-Tirmidzi. Dain di sini artinya hutang, kalau din artinya adalah agama atau syariat. Wal wajibu fil kafani, yang wajib dalam masalah kafan, mengkafani untuk jenazah, thawbun yasturu jami'ahu, adalah semacam kain yang bisa menutup seluruh badannya, siwa ra'sil muhrim, kecuali kepala dari jenazah laki-laki yang sedang dalam kondisi berihram. Wa wajhil muhrimati, dan wajah dari jenazah wanita yang sedang dalam kondisi ihram, yaitu sedang dalam kondisi menunaikan manasik haji, ibadah haji dan umroh. Itu kepalanya dibiarkan terbuka untuk yang laki-laki, untuk yang perempuan wajahnya dibiarkan terbuka. Wa sifatus sholati alaihi, dan tata cara pelaksanaan sholat jenazah. Nah, ini sudah kita masuk ke bab sholat jenazah. Alaihi, yang pertama, an yakuma fayukabbira fayaqra al-fatihah. Berdiri, an yakuma itu berdiri, fayukabbira, takbir, takbiratul ihram, fayaqra al-fatihah, kemudian membaca surat al-fatihah. Yang kedua, summa yukabbira wa yusalli 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bertakbir dan membaca sholawat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, summa yukabbira wa yad'u lil mayyiti fayaqul. Kemudian bertakbir dan berdoa untuk si mayit, orang yang meninggal tadi, dengan mengucapkan doanya. Ini yang ketiga ya, tanpa ada rukuk dan sujud. Ingat, sholat jenazah berbeda dengan sholat yang lainnya. Satu-satunya sholat yang dilaksanakan tanpa adanya rukuk dan sujud. Cukup dengan bertakbir. Yang ketiga mengucapkan doa, yaitu Allahumma ghafir li hayyina wa mayyitina wa saghirina wa kabirina wa syahidina wa ghaibina wa dzakarina wa unsana. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi 'alal islam wa man tawaffaitahu fatawaffahu 'alal iman. Maknanya, ya Allah, ampunilah orang yang hidup dan orang yang mati, orang yang hadir dan orang yang tidak hadir di antara kami,
laki-laki maupun perempuan. Ya Allah, orang yang Engkau hidupkan di antara kami, maka hidupkanlah dengan memegang ajaran agama Islam, dan orang yang telah Engkau wafatkan di antara kami, maka wafatkanlah dalam keadaan beriman. Kemudian bacaan berikutnya, Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wassi' madkhalahu wa ghsilhu bil ma'i was thalji wal baradi wa naqqihi minadz dzunubi kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Maknanya, ya Allah, ampunilah dia, si mayit, berikanlah rahmat kepadanya, selamatkanlah dia dari siksa kubur, maafkanlah dia, dan tempatkanlah dia di tempat yang mulia. Luaskanlah tempat kuburnya, mandikanlah dia dengan air, es, dan salju, bersihkanlah dia dari segala dosa, sebagaimana baju putih dibersihkan dari kotoran. Ya Allah, janganlah Engkau halangi kami untuk memperoleh pahalanya, dan janganlah Engkau sesatkan kami sepeninggalnya. Kemudian terkait dengan jenazah apabila balita atau anak-anak. Wa in kana saghiran qala ba'da du'a al-'am. Dan kalau yang wafat, yang meninggal adalah seorang anak kecil, maka setelah membaca doa yang tadi yang umum, maka mengucapkan Allahumma ja'alhu faratan liwalidayhi wa dhukhran wa syafi'an mujaba. Allahumma tsaqqil bihi mawazinahuma wa a'dhim bihi ujurahuma waj'alhu fi kafalati Ibrahim wa qihi bi rahmatika adzabal jahim. Ya Allah, jadikanlah dia pendahulu bagi kedua orang tuanya dan simpanan serta pemberi syafaat yang diterima. Ya Allah, beratkanlah timbangan-timbangan kebaikan keduanya, orang tuanya, dengan sebab kematiannya, dan besarkanlah pahala kedua orang tuanya dengan sebab musibah kematiannya, dan jadikanlah dia di bawah asuhan, di bawah perawatan Nabi Ibrahim alaihissalam, dan jagalah dia dari neraka jahim dengan rahmat Engkau, wahai Allah. Tsumma yukabbiru wa yusallim. Ini bagian takbir yang keempat. Tsumma yukabbiru wa yusallim. Kemudian bertakbir dan salam. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda juga, ma min rajulin muslimin yamutu fayaqumu ala janazatihi arba'una rajulan la yusyrikuna billahi syai'a illa syafa'ahumullahu fihi, rawahu Muslim. Maknanya, tidak ada seorang muslim pun yang meninggal dunia atau wafat, kemudian ada 40 orang laki-laki yang mensolatkan jenazahnya, yang mereka itu tidak mempersekutukan Allah dengan suatu apapun, kecuali Allah akan menerima syafaat mereka untuknya, untuk si mayit. Hadis riwayat Imam Muslim. Kemudian, waqala, masih sama, man syahidal jinazata hatta yusalla 'alaiha falahu qiratun wa man syahidaha hatta tudfana falahu qiratani. Qila wa mal qiratani? Qala mithlul jabalainil 'azimaini, muttafaqun alaih. Ini terkait dengan keutamaan pahala orang yang mau mengantarkan jenazah sampai ke tempat pemakaman, atau yang sampai menyaksikan ketika akan dikuburkan. Beliau sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, barang siapa yang menghadiri jenazah sampai disolatkan, maka dia mendapatkan 1 qirat. Dan barang siapa yang menghadiri jenazah, menyaksikan sampai dikuburkan, dimakamkan, maka dia mendapatkan keutamaan pahala 2 qirat. Ada yang bertanya dari kalangan sahabat, apa itu 2 qirat? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, seperti 2 pahala gunung yang sangat besar. Muttafaqun alaihi. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dengan kesepakatan keduanya.
Sekarang terkait dengan larangan, terkait dengan bab jenazah, ya, larangannya di sini terkait dengan apa? Ketika dalam pemakaman atau cara menjadikan kuburannya. Larangannya apa saja? Nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an yujassasal qabru wa an yuq'ata alaihi wa an yubna alaihi. Rawahu Muslim. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk yang pertama an yujassasal qabru, mengapur kubur, membuat bangunan di kuburan. Wa an yuq'ata alaihi, menduduki kubur. Wa an yubna alaihi, dan membangun kubur, menjadikan semacam apa? Bangunan yang besar. Berarti tadi yujassos di sini bisa diartikan mengecat, ya, mewarnai tempat pemakaman, itu termasuk larangan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Muslim. Masih ada matan yang banyak, kita agak mempercepat. Wa kana idza faragha min tafnil mayyiti wa qafa alaihi wa qala istaghfiru li akhikum was'alu lahu tathbit fa innahu al-an yus'al. Rawahu Abu Dawud wa sahahahu al-Hakim. Ketika selesai pemakaman jenazah, maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam biasanya berdiri dan bersabda, istaghfiru li akhikum, mintalah ampunan, mohonkanlah ampun untuk saudaramu, saudara kalian ini, dan mintalah keteguhan untuknya karena sekarang dia sedang ditanya. Fa innahu al-an yus'al, ditanya oleh malaikat. Hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Hakim. Wa yustahabbu ta'ziyatul musabi bil mayyit. Nah, ini digarisbawahi. Wa yustahabbu, dan sangat dianjurkan, disunnahkan, disukai untuk bertakziah, menghibur orang yang tertimpa musibah kematian, wafatnya orang yang terdekat. Wa bakan Nabi sallallahu alaihi wasallam 'alal mayyiti wa qala innaha rahmatun. Dan Nabi pernah menangisi mayit dan beliau bersabda, ini adalah tangisan kasih sayang. Dalam kisah yang lain, karena wafatnya putra beliau yaitu Ibrahim. Ma'annahu la'anan naihata wal mustami'ata. Dan beliau di samping itu melaknat orang yang meratap dan yang suka mendengarkannya. Berbeda, ya, antara tangisan yang sedang saja, tidak berlebih-lebihan, dengan tangisan yang meratap dan yang mendengarkannya. Itu masuk dalam kategori apa? Berlebih-lebihan dalam agama, dan beliau Nabi melarang akan hal itu, yaitu apa? Niyahah. Nanti akan kalian pelajari di kitab Tauhid. Wa qala zurul kubura fa innaha tudzakiru bil akhirah. Rawahu Muslim. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, silahkan kalian berziarah kubur, karena hal itu dapat mengingatkan kalian terhadap negeri akhirat. Hadis riwayat Imam Muslim. Wa yambagi liman zaraha an yaqul, terkait adab-adab menziarahi tempat kubur, ya. Ini adab-adabnya. Silahkan dikasih tanda. Assalamualaikum ahla dari qaumin mu'minin wa inna insya'allahu bikum lahiqun wa yarhamullahul mustaqdimina minkum wal mustakhirin nas'alullaha lana wa lakumul afiyah Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum waghfir lana wa lahum nas'alullaha lana wa lakumul afiyata. Dan bagi orang yang akan berziarah kubur, hendaknya mengucapkan tadi, Assalamualaikum ahla dari qaumin mu'minin. Semoga kesejahteraan atas kalian, wahai penghuni negeri kaum mukminin. Sesungguhnya kami insya Allah akan menyusul kalian. Semoga Allah merahmati orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang terkemudian dari kalian, yang datang kemudian. Kami memohon kepada Allah Ta'ala keselamatan bagi kami dan bagi kalian. Ya Allah, janganlah Engkau halangi kami untuk memperoleh pahala mereka, dan janganlah Engkau sesatkan kami sepeninggal mereka, dan ampunilah kami dan mereka. Kami mohon kepada Engkau, wahai Allah, keselamatan bagi kami dan bagi kalian, wahai orang-orang yang meninggal di negeri kaum muslimin. Terakhir,
wa ayyu qurbatin fa'alaha wa ja'ala thawabaha li hayyin aw mayyitin muslimin naf'ahu dzalik wallahu ta'ala a'lam. Kebaikan apapun yang dilakukan, yang dilaksanakan, yang disebarkan oleh seseorang, kemudian dia menjadikan pahalanya untuk orang muslim yang masih hidup maupun yang telah meninggal, maka hal itu bermanfaat baginya atau disampaikan pahalanya. Wallahu ta'ala a'lam. Tapi di sini nanti ada beberapa rambu-rambu, ada beberapa hukum-hukum terkait hal ini. Silahkan kalian boleh mencari referensi yang lain, tidak terpaku dengan matan di kitab. Tapi apabila kalian mencukupkan diri dengan kitab itu sudah baik, walaupun nanti masih perlu penjelasan yang lebih lanjut. Hanya saja seperti yang Ustadz sampaikan, waktunya sangat terbatas. Contoh, kita memberikan sedekah atau kita misalnya melakukan badal haji bagi kakek atau nenek yang sudah meninggal, karena bernadar itu boleh walaupun sudah meninggal, tapi ibadah yang dulu sempat dinadarkan, contoh ya, sampai kepada mereka yang sudah meninggal. Bersedekah, kemudian wakaf, kemudian hibah, dan yang lain atau infak, itu bisa apabila diniatkan untuk orang yang meninggal akan sampai. Dan masih ada beberapa masalah yang lain yang perlu penjelasan. Selesai nanti untuk bagian bab-bab garis besarnya di kitab ini dalam bahasa Indonesia. Silahkan kalian baca sendiri. Ada 12 poin-poin penting. Tadi sudah kita baca dan kita bahas sebentar, tapi dalam matan dalam bahasa Arab ini. Baik, naktafi bihadzal liqa, aqulu qouli hadza, barakallahu fikum, waffaqakumullah jami'an tullab wa thalibat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.